Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Ya, semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa belajar al-khat, ya, pelajaran Ustaz di pagi hari yang berbahagia ini, ya. Namun sebelumnya kita bersyukur atas nikmat yang terbesar yang telah Allah karuniakan pada kita, itu nikmat iman, Islam serta ittiba' sunnah Nabi ala manhajis salaf, ya. Mana semua inilah letak kebahagiaan hidup seorang manusia muslim, ya, di dunia maupun di akhiratnya. Semua ini adalah penentu, ya. Kemudian kita bersyukur atau afwan, kita mengucapkan salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tauhid yang paling besarnya, inti ajaran agama Islam, yakni tauhid, ya. Ya, dimana dengan tauhid inilah yang akan sangat menentukan kita menjadi penghuni surga atau penghuni neraka di akhirat kelak. Taib. Tanpa memperpanjang mukaddimah lagi, ya, Ustaz akan langsung mengajarkan materi baru hari ini, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang huruf terakhir dari huruf hijaiyah, ya, dengan kaidah khat naskhi, dengan kaidah khat naskhi, ya. Nah, di pagi hari ini Ustaz akan mengajarkan jenis yang kedua dari jenis khat Arab yang Ustaz tahu, ya. Yang khat ini ataupun kaligrafi yang akan Ustaz ajarkan ini, ya, selalu digunakan untuk menulis tulisan cepat, ya. Untuk jenis khat ini namanya adalah khat rik'ah atau khat ruk'ah kadang penyebutannya, ya. Nah, langsung saja akan Ustaz contohkan bagaimana menuliskan huruf khat ruk'ah ini atau khat rik'ah, ya. Nah, Ustaz sebelumnya akan membuat perbandingan antara khat naskhi dengan khat rik'ah. Perhatikan. Khat naskhi seperti yang antum sudah ketahui, ya, bentuknya huruf alifnya dulu kita belajar, ya. Huruf alifnya berbentuk seperti ini. Nah, kira-kira kalau dibuat dengan titik-titik besarnya adalah sepanjang 5, ya, 5 titik. Nah, seperti inilah kira-kira. Nah, adapun untuk khat rik'i atau khat rik'ah ini, ya, dia tidak sepanjang ini dan tidak seramping ini, ya. Jadi khat naskhi ini terhitung ramping, ya. Sedangkan khat ruk'ah dia lebih tegas dan lebih pasti, ya. Maksudnya gimana? Perhatikan begini. Jadi kalau misalnya untuk membuat khat naskhi tadi dengan membuat alifnya seperti ini, ya, sedikit tebal, namun kelihatan rampingnya. Tapi kalau untuk khat ruk'ah dia tidak terlalu panjang tapi lebih tebal. Perhatikan cara membuatnya. Perhatikan, ya. Ini cara mengerjakannya alifnya. Nah, ya, jadi sekitar kira-kira mungkin 4 atau sampai 3 titik saja. Nah, ini 3, ya. Nah, jadi sekali lagi kita buat, dia lebih tebal begini dan lebih pendek, bukan seperti khat naskhi, ya. Nih begini, ya. Ini 1, 2, 3. Nah, begitu dia, ya. Nah, ini huruf alif dari khat rik'ah ketika dia berada di awal atau ketika dia terpisah. Huruf alif tidak bisa bersambung dengan huruf sebelumnya, ya. Afwan, dengan huruf setelahnya maksudnya. Dengan huruf setelahnya. Nah, ini kalau dia sendiri. Jadi Ustaz ulangi lagi, cara membuatnya adalah lebih tebal dari khat naskhi. Nah, begini dia cara buatnya, ya. 1, 2, 3. Nah, ya. Nah, kalau dia bersambung, Ya, kalau dia bersambung, perhatikan, maka bentuknya kira-kira seperti ini.
Ya begini, jadi antum buat dulu begini, baru antum tarik begini. Nah, ya, beda dengan khot naskhi. Kalau khot naskhi, alifnya ketika bersambung seperti ini. Nah, sedangkan untuk khot rik'ah ketika dia bersambung, jadi pertama antum buat begini dulu, baru kemudian tarik alifnya. Nah, nampak ya, beda kan? Nah, itu dia. Contoh ya, kita kalau mau buat kata babun, ini perbandingannya, antum lihat. Khot naskhi ketika antum membuat kata babun, bentuknya begini. Babun. Nah, ini kalau khot naskhi. Nah, kalau khot rik'ah, maka perhatikan pembuatan kata babunnya. Bun. Nah, beda kan? Kelihatan beda kan? Nah, itulah kalau dia menggunakan khot rik'ah. Ya, sebenarnya bisa juga ditulis ba-nya itu tanpa ada lengkungan di awalnya. Bisa saja langsung begini. Ya. Babun. Nah, khot rik'ah ini biasanya ditulis tanpa ada baris, ya. Nah, jadi seperti inilah huruf alif dalam khot rik'ah. Jadi untuk huruf alifnya ini enggak terlalu banyak kaidahnya. Jadi intinya dia ditulis dengan tebal, ya, ditulis dengan tebal begini. Ya, sekitar kira-kira 3 titik atau 4 titik, ya. Nah, begini. Nah, kemudian kalau bersambung, cara menulisnya itu adalah seperti ini, bukan dia disambung begini, bukan dia begini ya. Nah, tapi sebaiknya ditulis dengan begini, ini begini, baru tarik alifnya. Nah, nampak ya? Nah, oke. Nah, ini untuk huruf alifnya, untuk huruf alifnya. Sekarang kita coba menuliskan untuk huruf ba-nya. Nah, sebenarnya kan udah masuk ke kaidah huruf ba kan? Nah, oke. Huruf ba dalam khot rik'ah itu ada 2 bentuk. Ya, pertama bentuknya begini. Ya, ini begini. Nah, sekitar 1, 2, 3. Nah, dan ada bentuknya yang seperti ba biasa, namun seperti ba pada khot naskhi, tapi tidak sepanjang ba khot naskhi. Ya, seperti ini. Nah, kalau ba khot naskhi, ba-nya itu bentuknya begini. Nah, ulangi ya. Mirip, cuma ukurannya saja yang beda. Nah, ini ba khot naskhi. Sedangkan ba pada khot sulus dia lebih kecil. Gini. Nah, inilah kalau ba khot naskhi. Kalau ini kita perkirakan sekitar 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan untuk khot rik'i dia lebih kecil, sekitar 3. 1, 2, 3. Nah, nampak ya? Nah, itu dia bedanya. Ya, baik. Ini ba kalau dia sendiri, ya. Nah, kalau ba berada di awal gimana, Ustaz? Bentuknya begini. Ini ba ketika berada di awal. Ya. Nah, ada juga bentuk ba-nya cukup begini saja. Ya. Nah, contohnya ini seperti yang di atas. Ya, kita buatlah kata misalnya babun. Ustaz ulangi lagi nulisnya biar antum lebih paham. Ya. Bun. Atau yang satu lagi bentuknya. Ya. Ini ganti ba-nya ya, yang satu lagi bentuknya. Babun. Tuh. Nampak kan bedanya kan? Jadi khot rik'ah ini dia terkenal lebih tegas dan lebih tebal.
ketimbang dari khot naskhi ya. Kalau khot naskhi dia lebih panjang dan lebih ramping, sedangkan untuk khot riq'ah dia terlihat lebih tebal dan lebih tegas. Nah, itu ba ketika dia berada di awal. Nah, ini bentuk ba di awal. Ini jenis pertama, ini jenis kedua. Nah, nampak ya? Nah, untuk ba ketika berada di tengah kata ya, bentuknya seperti ini. Dia ada yang begini ya, ba di tengah kata itu. Ini ba di tengah dia. Nah, atau bentuknya bisa begini. Nih, kita buatlah ba misalnya. Ya, contoh misalnya yang ba yang berada yang di tengah ini dengan bentuk pertama, misalnya misalnya kita buat apa ya? Yap, afwan ya, kita buat contoh lah, misalnya kata labisa, misalnya kita bikin kata labisa. Labisa. Ya. Nah, bisa juga yang ini bentuk yang pertama ya. Nah, bisa juga dengan bentuk yang kedua ini. Contoh misalnya kata kataba, misalnya kita buat contoh kata kataba. Atau kabata, anggap sajalah seperti itu ya. Nah, kabata ya. Jadi ini bentuk ini ketika di awal ya, ini bentuk yang ketika dia di tengah ya. Ini bentuk pertama, ini bentuk kedua. Ini saya bikin di sini ya, buka kurung nih ya, awalul kalimah, di awal kata. Kalau yang di sini was al kalimah, di tengah kata ya. Baik, sekarang kita coba menulis huruf ba ketika berada di akhir kata ya. Ba di akhir kata satu bentuk aja sebenarnya ya, bentuknya itu sama seperti yang di awal tanpa ada kepalanya. Contoh ya, bentuknya itu ya begini. Nah, kita buat saja. Nah, ini ba ketika dia berada di akhir kata. Sekali lagi, perhatikan. Ini dia, ba ketika berada di akhir kata ya. Misalnya lah kita buat contoh apa ya, habibun, misalnya kita buat contoh kata habibun ya. Habibun. Atau kita buat contoh kata nasibun. Ya, afwan, kelewat panjang ya. Ya, nah dia contohnya. Huruf ba ketika dia berada di akhir kata ini, akhirul kalimah. Di akhir kata ya. Nah, selanjutnya Ustaz akan meminta antum, Ustaz akan menuliskan dulu ya, berupa kata ataupun ayat dari Al-Quran yang nanti Ustaz minta antum coba menulisnya di rumah ya. Kita buatlah contoh misalnya ya, saya buat di sini.
Ana uhibbu al-la'iba, ya, fi al-mal al-mal'ab, ya. Oke, ini Ustaz Barisi ya, mudah-mudahan antum bisa bacanya. Ana uhibbu al-la'iba fil mal'abi. Ana uhibbu al-la'iba fil mal'abi, ya. Nah, ini coba antum buat, ya, coba antum buat sebanyak satu halaman, halaman, ya. Coba dibuat ini sebanyak satu halaman. Dan satu lagi kita buat kalimat aja ya, kita buat kalimat yang banyak menggunakan alif dan ba lagi. Misalnya kita buat contoh, misalnya kalau mungkin sulit bagi antum nggak apa-apa ya. Yang Ustaz nilai ini bukan kecantikan tulisannya dulu. Yang Ustaz nilai itu sudah benar enggak cara antum nulis alif dan ba-nya saja. Kalau antum belum bisa seperti tulisan Ustaz, ini nggak jadi masalah. Ini nggak jadi penilaian Ustaz. Ustaz yang Ustaz perhatikan nilainya adalah antum gimana cara menulis alif dan ba-nya udah benar atau enggak, ya. Contoh misalnya al-mudarrisu, ya. Al-mudarrisu afwan, saya tukar aja ya. Al-ummu tabki ala wafati, ya, banatiha. Al-ummu, ya, tabki ala wafati banatiha. Al-ummu tabki ala wafati banatiha. Ya, jadi dua kata inilah yang Ustaz minta antum untuk menulisnya di rumah, ya. Ana uhibbu al-lugha, ana uhibbu al-la'iba fil mal'ab. Kemudian al-ummu tabki ala wafati banatiha, ya. Jadi dua kata ini Ustaz ingin antum untuk menulisnya di rumah, ya. Lancarkan menulisnya agar khot naskhi yang udah kita pelajari itu antum semakin terasa, dan kita tambah dengan penulisan khot rik'ah ini, ya. Semoga apa yang Ustaz ajarkan pada hari ini bermanfaat bagi antum, ya. Silakan latihan di rumah. Bila ada yang belum bisa menulis,
tanyakan kepada Ustadz melalui nomor pribadi Ustadz ya. Saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.